Pertama, kita siapkan dulu bahannya. Ada instan lasagna dari La Fonte, ada 4 buah tomat yang kemudian kita potong-potong ke dalam blender, lalu kita blender ya guys ya. Sampai betul-betul hancur. Setelah itu kita siapkan juga susu UHT sebanyak 600 ml. Dan kita siapkan saus tomat dari Del Monte. Dan juga saus bolognese dari La Fonte. Kemudian ada keju quick melt dari Kraft. Kita juga menyiapkan keju mozzarella yang diproduksi oleh Perfetto. Kemudian kita juga menyiapkan 1 buah bawang bombay yang kita cincang ya. Bawang bombay dan juga bawang putih, jangan lupa guys. Selanjutnya kita juga menyiapkan daging sapi yang sudah dicincang guys, sekitar 250 gram. Well, tahapan kedua ini kita akan membuat saus merah ya. Pertama kita cairkan terlebih dahulu 1 sendok makan margarin. Kemudian kita masukkan bawang bombay yang tentunya sudah kita cincang dan juga bawang putih yang sudah kita iris tadi. Kita aduk secara merata guys ya. Nah, ini diaduk sampai benar-benar mengeluarkan aroma khas dari bawang bombay dan juga bawang putihnya ya guys ya. Biasanya kan kalau misalkan sudah ditumis itu akan timbul aroma wangi khas rempah-rempah bawang bombay dan juga bawang putih ini ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar mengeluarkan bau harumnya, baru wangi. Setelah itu, setelah harum, baru kita masukkan nih guys daging cincang yang tentunya sudah kita siapkan tadi sebanyak 250 gram. Nah, untuk daging cincang juga sebelumnya jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu ya guys ya, supaya tetap higienis. Nah, kita aduk-aduk sampai benar-benar dagingnya terlihat sudah matang ya. Dan teksturnya sudah nggak alot, alias gampang untuk dikunyah dan juga enak ya. Nah, setelah matang kita masukkan dulu nih tomat yang sudah kita blender tadi. Kemudian setelah itu kita aduk-aduk kembali. Nah, ini kan tomat itu kan memang sayur-sayuran yang penuh dengan cairan ya. Nah, diusahakan guys, ini diaduk-aduknya sampai benar-benar surut. Setelah surut, kita tambahkan saus tomat dari Del Monte dan juga saus bolognese dari La Fonte. Kenapa sih kita mempadu-padakan kedua saus ini? Karena guys, kalian bisa cek langsung nanti kalau misalkan kalian lagi praktek, ini rasanya akan berbeda guys. Rasanya akan jauh lebih enak. Pokoknya mantap banget dah. Ini sama seperti tadi, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata ya guys ya. Kita aduk-aduk sampai betul-betul saus tomatnya dari Del Monte dan juga saus bolognese-nya betul-betul tercampur dengan merata ya. Nah, kalau misalkan dirasa sudah cukup, selanjutnya kita siapkan terlebih dahulu bumbu-bumbu yang tentunya akan kita tambahkan. Di antaranya ada merica bubuk. Kita tambahkan 1 sendok teh merica bubuk. Kemudian 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir. Dan tentunya kita juga menggunakan basil 1 sendok teh. Dan juga menggunakan oregano guys, supaya rasanya lebih enak. Nah, rahasia restoran-restoran ala-ala Italia itu ya pakai ini guys, rempah-rempahnya ya guys ya. Dan juga pakai bubuk oregano dan basil tadi supaya rasanya makin mantul. Yang ketiga, kita buat dulu saus putihnya. Nah, pembuatan saus putih ini guys sama seperti tadi, kita cairkan terlebih dahulu ya. Margarin 2 sendok makan margarin. Setelah mencair, kemudian kita masukkan kembali ini 2 sendok makan tepung maizena. Kita aduk-aduk sampai betul-betul margarin dan juga tepung maizenanya tercampur dengan merata ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan susu UHT sebanyak 600 ml
secara berkala guys. Jadi nanti kita lihat-lihat dulu nih. Kalau misalkan memang saus putihnya ini udah kental, kita nggak perlu mau nambahkan. Namun kalau misalkan memang dirasa kurang gitu ya, bisa ditambahkan secara berkala guys ya. Nah setelah itu kita aduk-aduk kembali nih supaya susu, kemudian tepung maizena dan juga margarinnya tercampur dengan merata guys. Nah kalau misalkan udah merata gini nih guys, kita masukkan keju yang sudah kita parut. Nih kejunya kita menggunakan keju quick melt dari Kraft ya. Sebanyak berapa tadi ya? Nanti aku tulis di laman deskripsi deh ya. Kita aduk-aduk lagi. Ini kenapa sih pakai quick melt? Karena untuk bikin cream cheese ini lebih bagus pakai keju yang cepat meleleh guys. Jadi cepat ngeblend sama susunya, sehingga kita memprosesnya tuh nggak terlalu lama banget guys. Nah kemudian kita aduk-aduk lagi nih sampai benar-benar tercampur dengan merata ya guys ya. Ini pokoknya enak banget guys, nggak perlu dikasih tambahan bumbu apapun karena ini konsepnya kan gurih, creamy dari kejunya sendiri dan juga dari susu full creamnya. Kita tambahkan guys. Kalau misalkan memang kurang kita tambahkan lagi susunya, tapi kalau misalkan dirasa sudah kental dan sudah pas, kita cukupkan. Well, selanjutnya kita rebus lasanya terlebih dahulu ya. Nah, untuk merebus lasanyanya diusahakan itu kayak jangan terlalu banyak dulu ya guys ya. Berkala aja. Ini gue yang pertama, gue rebus dulu nih 3 lembarnya. Jangan lupa pakai 1 sendok makan minyak supaya permukaannya tidak saling menempel, dan juga menggunakan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita potong-potong karena kan kita mau mencetaknya ke ini nih aluminium foil yang sudah ada. Ini aluminium foilnya kan nggak begitu gede ya, jadi ya kita potong-potong aja menjadi beberapa bagian sampai akhirnya cukup ya untuk dimasukkan ke dalam aluminium foil ini. Lapisan pertama adalah saus creamy ya, saus putih, kemudian ditambah lagi sama lasanyanya, kemudian dilapisi lagi saus putih, di atasnya pakai juga saus merah yang sudah ada daging cincangnya, kemudian kita tumpuk lagi pakai lasanya yang sudah kita rebus tadi ya. Nah ini salah satu contohnya. Sebetulnya cara membuat lasanya itu nggak terlalu gampang dan juga nggak terlalu mudah ya, dan nggak susah-susah banget sih guys ya. Kalian juga yang misalkan nggak bisa masak sekalipun, kayaknya sih bisa deh bikin ini. Coba misalkan kalian pengen nyobain juga, kalian boleh langsung praktekin di rumah ya. Oke, ini tuh ada beberapa lapis ya guys ya. Layer pertama tadi kan ada saus putih, kemudian layer selanjutnya ada lasanya yang sudah kita potong-potong, kemudian layer selanjutnya ada saus putih lagi, kemudian ditimpa lagi sama saus merah yang ada daging cincangnya, kemudian ditimpa lagi sama lasanya instan, kemudian kita timpa lagi tuh pakai saus putih, kemudian kita timpa lagi pakai saus merah ya, kita timpa lagi sampai betul-betul ada berapa layer ya, kurang lebih ada 6 layer lah ya guys. Nah nanti ini kebetulan kan kemarin itu gue bikinnya 4 porsi ya guys ya, nggak terlalu banyak juga sebetulnya. Nah, gue menggunakan cetakan aluminium foil karena menurut gue ini lebih praktis aja kalau misalkan kalian pengen langsung makan. Atau mungkin buat teman-teman semua yang bingung mau usaha apa ya, ini buat sampingan juga sebenarnya menjanjikan sih guys. Kalian bisa boleh mempraktekannya di rumah. Karena ini resepnya benar-benar enak, kemudian ekonomis juga, dan bisa dinikmati oleh keluarga atau teman-teman terdekat kok sedekat. Oke, kita lakukan hal yang sama kepada 3 aluminium foil yang sudah kita siapkan ya, sampai betul-betul semuanya terisi dengan campuran-campuran yang sudah kita siapkan. Nah, lapisan terakhir ini kita tambahkan keju mozzarella ya, yang sudah kita siapkan tadi, mereknya Provetto. Ini kita parut. Kenapa kita parut? Karena supaya ngeblend gitu sama sama lasanyanya gitu kan, supaya cepet
melt aja sih sebetulnya. Kalian juga bisa diiris terus ditempel-tempelkan, bisa juga diparut, itu sesuai dengan selera Anda ya. Nah, keempat lasanya sudah siap dan akhirnya kita akan memasukkan ke dalam oven. Kita masukin deh ke dalam oven. Ini kira-kira suhunya 180 derajat ya. Kita panggang kurang lebih 25 menitan sampai dengan 30 menit. Kita masukkan. Tunggu sampai betul-betul matang ya. Dicek juga secara berkala. This is lasagna ala Serpio. Selamat menikmati. Enak banget nih kayaknya. Hahaha. Mari kita santap. Kalian wajib banget nih nyoba, karena ini bener-bener enak, bener-bener nikmat dan pokoknya enak banget dah. Oke guys, kita akan mencoba mencicipi. Ya, ini first lasagna that I've made ya, kira-kira seperti apa. Kalau dari teksturnya sih guys, ini kayak mozzarellanya tuh kayak ngendal banget tuh mozzarellanya guys ya. Ini saus creamy-nya nggak enak sama sekali karena aku buat itu dari hati ya, paling dalam juga Dan ini karena pakai daging beef asli ya, daging giling, bukan pakai cornet, jadi teksturnya enak banget guys. Oke guys, thank you banget yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.